المكرم ويا الحبيب المعظم حددنا الفاخر الأفخام بالله لا تهملوني يا من بعيدي دحلوه وضي به العنس يهلو بهم على الغير نعلو من فضلكم اغمروني يا الله متى غيث يهتول والموزن بالوادك يهمول يمسي المحاول يحاول وتنجلي ذي شعوني في حبكم أنا مغرم صبو كيب المتيم دمعي من البعد اندام الخد جرح جفوني مع القنا والزعمة والزهد والاستقامة هذا ويحسن ختامه عند احتضار المنون والختم صلوا على أحمد بحر الفضايل محمد ما طير بالليل الغرات على قضيب القصون الحمد لله رب العالمين. الفاتحة الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح الأمع والعاملين وأولياء الصالحين والدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعنا الله أكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسله سعنا الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة تكرم علينا بكم بنعمه لا تقصى. أسأله تبارك الله تعالى أن يصرف عنا كل غمة وأن يحفظنا من كل نقمة وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القطيعة والبراهين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan,
Begitu juga sehat walafiat, taufik dan hidayah minallah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. InsyaAllah duduknya kita diberikan keberkahan, diturunkan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan fasal tentang tayamum. Dan begitu juga di penghujung daripada fasal ini ada sesuatu hal-hal yang membatalkan ketika kita tayamum. Di antaranya yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, ma'abtalal wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi kalau yang membatalkan wudu, dia juga membatalkan tayamum. Dan begitu juga yang membatalkan tayamum riddah, ay kharaja anil millah, orang yang keluar dari agama Islam. Beda wudu, ketika orang wudu dia murtad, naudzubillah min dzalik. Ya. A'adzallahu min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang namanya riddah ini. Riddah ini kalau bahasa kita murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini murtad bi'tiqad au fi'il atau qaul, dengan ucapan. Kalau dengan ucapan mungkin sudah lumrah kita tahu. Atau dengan fi'il, perbuatan. Ya, kita tahu mungkin dia melakukan perbuatan yang syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyembah pohon, nyembah matahari, ala kulli hal. Yang begitu juga i'tiqadiyah, keyakinan dia. Dia mengatakan Allah itu trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, dan yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala munazzahun. Ya, dijaga daripada atau bersih dari segala yang semisal dengan makhluknya. Ini dari 3 macam ini bisa orang menyebabkan seseorang tersebut dengan ucapannya, dengan keyakinannya, dengan perbuatannya dia bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk hal-hal yang membatalkan tayamum. Beda kalau wudu. Dia wudu, na'udzubillah min dzalik, murtad misalnya. Ketika murtad, apa hukum wudunya? Batal atau tidak? Tidak. Wudunya tidak batal. Karena kenapa? Ketika dia berwudu, dia dalam keadaan Islam. Murtad. Setelah itu dia wudu. Sah tak wudunya? Wudunya tidak sah. Karena dia laisa ahlan liniyah. Karena dia tidak berhak untuk niat. Yang berhak niat itu adalah orang muslim. Ketiga, terakhir yang membatalkan tayamum, tawahumul ma in tayammama likfaqdihi. Dia tayamum, ya, tawahum, berprasangka ada air. In tayammama likfaqdihi, ketika dia tayamum tidak ada air. Misal musim kemarau. Ya, kayak sekarang ini mulai nih. Ya, sudah berapa minggu? Dua minggu. Mudah-mudahan tidak sampai minggu setelahnya. Ya, mudah-mudahan hujan. Misal kebetulan kemarau, dia tayamum disebabkan tidak ada air. Akhirnya dia berprasangka nih, kayaknya ada air nih. Contoh misalnya, dia tayamum disebabkan tidak ada air. Dia tayamum, setelah tayamum dia sholat zuhur. Allahu Akbar. Ketika rakaat pertama, kedua, ketiga, sebelum salam, ada orang nyiram air di atas loteng misalnya. Kena kepalanya. Idza wujidal ma batalatit tayamum. Apabila air ada, batal tayamum. Berarti ada air di atas loteng itu.
Atau misal ketika dia lagi sholat, hari hujan, lebat hujannya. Nah, itu langsung batal sholatnya. Dia batalin sholat, keluar, wudhu, baru dia sholat. Nah, ini hal-hal yang membatalkan di dalam tayamum. Nah, kemarin pembahasan ada masalah. Bagaimana seandainya ada orang yang hidup ataupun orang yang mati? Apa orang hidup dan orang mati ini posisinya dia dalam keadaan ghairul makhtun, tidak dikhitan. Kalau bahasa Jambinya kulupnya masih ada. Ya, kulupnya belum dipotong. Maka kalau di Jambi itu, kalau di daerah mungkin masih. Kalau anak-anak yang belum sunat itu panggil kulup, sini lu. Masih tidak di kampung kita? Masih ya? Ah, itu tandanya belum Tapi yang sudah sunat dipanggil kulub, apa maknanya? Nah, berarti dia punya akal, wataknya masih kayak kanak-kanak. Kalau sudah sunat masih dipanggil kulub, hati-hati. Ya, berarti wataknya masih anak-anak. Nah, ini belum khitan dia. Bagaimana hukumnya ketika dia mau sholat, ketika dia mau mandi junub, ketika dia mau berwudu, sah tak wudu mandinya? Mandinya tidak sah. Karena kenapa? Karena di kulubnya itu masih ada najasah, masih ada najis. Kalau masih ada najis, otomatis kalau wudunya sah. Kalau mandinya sah. Kalau sholatnya yang tidak sah. Karena dia hamlun najasah, membawa najis. Dan begitu juga ini yang hidup nih, yang hidup. Kalau ndak khitan. Kayak mana kalau dia meninggal. Dia meninggal dunia, kebetulan belum khitan. Karena pernah kejadian di suatu daerah di Arab sana. Ya, ndak kita sebutkan di mananya. Kebetulan ada khotib. Khotib ini puluhan tahun. Dia khutbah dan jadi imam. Masya Allah, khutbahnya menggetarkan, ya, mimbar itu getar kalau dia lagi khutbah. Semua orang yang dengarin itu khusyuk sambil nangis. Masya Allah, kebetulan ada satu ulama ya, dari Sadah juga, ziarah ke tempat beliau itu, kebetulan hari Jumat dan beliau khutbah Jumat yang khutib ini. Dan Sadah ini duduk di depan. Ketika duduk di depan, dia khutbah. Ya, mungkin dibuka kasyafnya oleh Allah. Ya, dibuka pintu hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dari wajahnya dan tubuhnya ini, khutib ini belum dikhitan. Sampai Sadah ini ngomong sama pengurus syaraknya, ulama di zaman itu, dia bilang, khutib ini belum khitan. Kok bisa dia jadi khutib dan jadi imam? Dan ulama-ulama sepantar khutib itu bilang, ini ulama kami sudah lama. Kok antum dari mana tahu dia tidak khitan? Nah, sekarang ente kalau tidak percaya taptish. Taptish itu periksa. Periksa dia sudah sunat atau belum. Kebetulan mau ditangkap, mau diinterogasi lah, mau ditanya-tanyai, akhirnya ketahuan dia nih, bakal mau ditanya-tanya, lari dia. Lari, akhirnya masuk ke suatu makom, ditangkap, dipegang, dilihat memang tidak khitan, tidak sunat. Ditanya-tanya ala kulli hal, tidak taunya dia orang kafir yang berkedok Islam. Tapi hebatnya bisa jadi khutib, bisa jadi imam. Nah, itu hati-hati. Kita orang muslim, orang Islam, jangan kita melihat seseorang itu dari zahir. Karena pandangan zahir itu bisa menipu. Ente lihat orang pakai gamis misalnya. Di Arab Saudi itu petani, tukang kebun, tukang sapu, tukang pel, yang kerja di kantor pakai gamis semua. Tapi mereka bukan ulama. Iya. Apalagi datangnya di Indonesia.
Kalau datang di Indonesia lengkap pakai gamis, pakai jubah, imamah, sal, sorban, semua lengkap. Turun dari mobilnya mobil mewah misalnya. Oh ini ulama asli nih. Ya belum tentu. Jadi kita jangan ketipu dengan pakaian. Atau misalnya dia pakai imamah, pakai baju gamis, pakai sal, sorban. Terkenal kiai misalnya. Atau terkenal misalnya orang kasyaf, orang terkenal dan yang lainnya. Nah, itu jangan kita ketipu. Dari mana tahu kita orang ini soleh atau bukan? Itu dari amal ibadahnya dia. Keseharian di dia. Nah, itu kita lihat sholat 5 waktu enggak? Nah, kemarin ada, kalau enggak rasa 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu di Jambi. Di Jambi, ya Masya Allah, ya dia pakai baju, peci, pakai sarung, kadang pakai gamis. Pernah ada satu muhibbin, dia ngutang ngambil barang. Ketika ditagih, ini gimana Pak Ustadz? Ini uangnya sudah jatuh tempo nih, kapan antum mau lunasin? Kata Ustadz ini, marah dia. Kenapa Pak? Takut Pak ya tidak dibayar. Apa mau ini daun saya mau jadikan uang, kata dia. Waduh hebat ini. Kata bapak ini sudah ambil daun tadi jadikan uang depan saya. Nah, itu kan namanya apa? Nah, itu namanya ya berpakaiannya memang bagus Masya Allah. Pakai koko dan yang lainnya, pakai topi putih, peci putih, pakai sal, pakai sorban. Nah, tetapi tidak sesuai. Dan begitu juga diselidikin, tidak taunya tidak sholat. Tidak sholat. Buka pondok pesantren. Ya, mungkin ada yang tahu lah mungkin. Nah, itu jangan ketipu kita. Jangan ketipu. Oh, pakai imamah, pakai sal sorban. Nah, kecuali kalau kita tahu kesehariannya, amal ibadahnya, apa yang dikerjakannya, melenceng atau tidak. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Nah, jadi itu diantaranya. Dikejar, taptis dilihat, datanya tidak sunat dia, tidak khitan. Nyesal semua ulama yang ada di situ. Jadi ulamanya cuman ulama ahlul zahir saja. Dia belajar cuman ahlul zahir. Ya belajar zahir ini sama kayak fikih inilah. Kita belajar ilmu fikih itu diiringi dengan harus diiringi tasawuf. Setelah itu baru masuk thariqah. Jangan masuk thariqah dulu, baru belajar ilmu syariat. Nanti sombong. Dia belajar zikir. Allah. Oh, sebelah sini zikirnya. Sebelah sini zikirnya. Oh, baca doanya ini. Ilmu syariat fikihnya, masalah istinja saja dia tidak faham. Kayak mana mau zikir? Dia zikir istinja tidak paham. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu dengan zahirnya manusia. Sama kayak kita ngelihat misalnya ada orang pakai dasi, pakai jas, sepatu kulit, ya necis lah. Kalau lalat itu nempel mungkin jatuh lalat, saking licinnya. Ini pernah kejadian masuk ke masjid, orang tidak nyangko ini maling. Kebetulan kotak wakaf masjid itu setahun tidak dibuka. Itu mungkin kalau kita lihat penuh itu sudah. Alhasil dia pakainya rapi, semua sholat, numpang sholat. Jamaah Id sudah balik, dia masih di dalam. Orang kampung bilang, oh ini Masya Allah ini. Insinyur, direktur kata dia. Wah tapi sholatnya Masya Allah katanya. Tapi tidak tahu dia tukang maling. Tidak tahu dia bawa alat dalam tasnya itu. Alat untuk motong besi. Motong gembok. Dipotongi gembok, sudah itu dimasukin fulus tadi dalam tas, dia kabur. Ya, dapat ibadah, dapat fulus. Nah, jadi jangan ketipu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya zahir kita lihat memang husnudzon itu diperintahkan oleh syariat. Tidak boleh kita suudzon sama orang. Biarpun orang itu tatoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita diperintahkan untuk
husnudzon. Ya. Ala kulli hal, kita diperintahkan yang zahir, tapi kalau yang batin itu ada bab-bab khususnya. Ada bab khusus. Terkadang manusia itu ada dalam hatinya itu ada titik melihat wajah manusia itu, memandang itu, dia langsung dikasih Allah nur cahaya, oh ini orang ini kayak gini. Oh ini orang ini sifatnya seperti ini. Oh orang ini tabiatnya seperti ini. Itu Allah berikan kepada ada beberapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang yang bisa jawa sisul gulub, dia bisa mantau hati kita. Ini misal kita duduk nih, si fulan ngomong dalam hatinya, dia tahu. Si fulan tadi lagi galau, dia tahu. Cuma kalau galau lihat wajahnya sudah nampak. Ya kalau galau, sama kayak orang mau tidur, ngantuk itu nampak kan, kita orang ngantuk kan. Apalagi sudah mulai angop. Ah ini alamat mau tidur nih nampaknya. Nah, itu ada tanda-tandanya ala kulli hal. Nah, jadi ketika sudah dibuka taptish, ini orang ya ndak sunat. Naudzubillah min dzalik. Sama yang dikisahkan di dalam syarah Arba'in Nawawiyah, itu ada syarahnya. Pembahasan ada satu orang yang ahlu ibadah. Satu ini orang ahlu ibadah, dia taat ibadahnya. Sampai 24 jam non-stop dia ibadah terus. Kalau dalam bahasa kita waktu yang haram hantam juga ibadah. Kan ada waktu-waktu yang diharamkan kan. Ini tidak dia dihantamnya. Dan yang ngikut ini juga memandang orang yang rajin ibadah tadi, oh ini orang soleh ini. Oh ini orang alim ini. Tapi dia tidak tahu ya sesuatu yang halal ataupun haram. Jadi si pemuda tadi pengenlah belajar ilmu sama si ahlu ibadah ini. Apa kata ahlu ibadah? Diikutinya sehari 2 hari. Wih rajinnya nih ibadahnya nih. Tidak pernah keluar, ibadah, terus sholat, terus zikir, terus. Akhirnya tertarik dia. Pak, guru katanya, bisa tidak saya belajar ilmu sama antum? Mau belajar apa kata dia? Mau belajar ibadah seperti guru ini. Khusyuk ibadahnya. Khusyuknya Masya Allah. Kata si guru tadi, kalau bahasa kita ya hanu lah. Sudah, kalau ente mau khusyuk gampang itu, tidak susah kata dia. Apa itu guru? Sekarang engkau ke tempat fulanah itu, si fulanah itu buka warung kata dia. Perempuan ini buka warung, paling cantik orang di kampung itu. Sekarang gampang mau khusyuk ibadah, engkau berzina sama perempuan itu. Kata si pemuda tadi, astagfirullah Syekh, haram kata dia. Masya Allah, haram kata dia. Sudahlah, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, gampang kata dia. Apa itu Syekh? Ente bunuh anak kecil kata dia. Mikir juga haram bunuh anak. Bunuh orang, bunuh binatang saja haram. Apalagi bunuh manusia, anak kecil. Sudah ada tawaran terakhir, ente minum khamar. Sudah. Kalau sudah ente minum khamar ini gampang, khusyuk ibadah ente. Sama kan kayak syaitan itu goda gitu kan. Udah apa-apalah maksiat kecil juga. Kercuilah. Kaki istighfar, minta ampun sama Allah. Sering kan? Timbul-timbul di benak gitu. Udah apa-apalah. Makan riba dikit, tidak masalah kata dia. Ya, kerjoilah. Sudah tuh apalagi kredit yang berbunga, tidak apa-apa. Kredit cuman panci kagak selesai sudah taubat ente. Kagak panci selesai sudah tuh kasur lagi. Sudah kasur rumah. Terus tuh ya panci itu awal mulanya. Sama kayak judi slot. Ya. Pasang Pak sekian dulu Pak kata dia. Coba kata dia. Itu memang godaan syaitan. Sudah alhasil ditawarin, sudahlah ente paling gampang yang terakhir lah supaya khusyuk ibadah, rajin ibadah seperti saya, ente minum khamar, syurbul khamar, minum khamar. Minum khamar dia. Setelah dia minum khamar,
ketutup akalnya, hatinya ketutup, tidak sadar, akhirnya dia berbuat zina dan membunuh anak kecil. Lengkap penderitaannya. La minum khamar, la berzina, sudah tubuh bunuh. Datanglah sama ahlu ibadah tadi. Tak tanya ahlu ibadah ini, tak tanya siapa? Iblis. Iblis yang nyerupai manusia. Padahal pemuda ini kalau di kampungnya ilmunya lumayan lah. Kalau rujukan orang nanya sama pemuda ini bisa. Tapi dia tergoda dengan kehusyuan ahlu ibadah tadi. Sama kayak kita ibadah kan, awal-awal belajar ketika sholat Allahu Akbar. Mau baca Al-Fatihah, belajar khusyuk nih. Datang misalnya yang biasa di pasar, datanglah tokonya di pasar. Tuk, masuk. Iya. Yang nyalon datang juga. Nomor caleg. Yang punya anak belum dapat fulus, datang tuh di dalam sholat itu fulusnya. Yang kehilangan kuncinya datang juga dalam sholat. Oh di situ nah kunci ente. Siapa yang ngasih tahu? Oh ente taruh di bawah itu, di bawah ranjang. Oh HP ente, oh di situ nah, di dalam sholat. Pikiran. Lakul hal itu datang bisikan pikiran tersebut di dalam ibadah itu lumrah biasa. Ketika datang kita alihkan. Ketika datang kita alihkan dengan bacaan, ya, dengan makhraj huruf di dalam sholatnya, zikirnya, sudah itu maknanya, fahami makna-maknanya. Ketika datang misalnya pikiran pasar misalnya, sudah kita alihkan ke bacaan kita tadi. Datang lagi, alihkan lagi, terus. Ya, mujahadahnya seperti itu, terus. Kalau sering kita hilangkan pikiran seperti itu dan kita fokus dengan bacaan kita, insya Allah mudah-mudahan kita khusyuk. Tidak ada manusia yang sholat di muka bumi ini khusyuk kecuali Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi, para rasul itu beda ya. Dia langsung koneksinya itu langsung. Kalau kita kan koneksinya kan banyak, bercabang-cabang dia. Kalau ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai si iblis tadi mau menjerumuskan laki-laki tersebut yang pengen ibadah khusyuk seperti iblis itu, sampai-sampai dia ditangkap sama orang kampung. Tangkap orang kampung di kerangkeng. Ini dalam riwayatnya pemuda ini orang alim zaman itu. Di kerangkeng dibawa. Sampai-sampai dibawa, si iblis ini dampingin dia. Inti kan sudah minum khamar, sudah berzina, sudah bunuh kata dia. Itu inti banyak-banyak istighfar baik kata si iblis. Inti banyak-banyak istighfar. Padahal di kerangkeng nih. Ada satu cara kata dia, yang mudah dan gampang, tidak repot, langsung diampuni Allah kata dia. Apa itu? Kata si pemuda tadi. Padahal sudah dalam bahasa kita sudah diloloi sama si iblis, masih mau percaya. Sudah gampang, ente tundukin baik kepala ente di hadapan ana, sudah cukup. Allah bakal ngampunin ente. Ketika dia mau sakaratul maut, mau meninggal, akhirnya dinundukkan kepalanya di depan si iblis. Ujungnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu syariat ini adalah ilmu yang diajarkan di dalam madhab Imam Syafi'i untuk kita bisa menyempurnakan dalam ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir. Jadi kita sempurnakanlah ibadah kita dengan ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama, wabil khusus kitab yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ya, mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu yang manfaat dan berkah dan bisa membawa diri kita, ibadah kita, semuanya, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ala kulli hal. Nah, jadi pembahasannya tadi, orang yang meninggal dunia ini, dia kebetulan belum khitan, belum sunat. Atau dia dalam keadaan posisi punya tato. Kan banyak sering orang bilang, oh itu Ustadz, gitu, Beb, orang pakai tato tuh sholatnya sah dak? Ya kalau imamnya bertato, makmumnya bertato, muadzinnya bertato, sudah itu apa lagi? Bilalnya bertato, khotibnya bertato, sah dak? Sah. Ya sah, karena bertato semua. Ya sama seperti apa? Seperti orang imamnya baca Al-Qur'annya ndak ada fasih, ummi. Ummi ini dia bacanya sembarangan. Si makmumnya fasih atau enggak? Enggak juga, sama kayak imam. Satu lettingan lah dia. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah. Yang tidak sah itu kalau imamnya ummi, enggak bisa, dia enggak pantas bacaan Al-Fatihahnya, kurang bagus, enggak bagus. Bukan suaranya, bukan. Memang panjang pendeknya, makhrajnya atau semuanya berantakan misalnya. Kebetulan makmumnya tadi fasih, makhrajnya bagus, terjemahnya dia hafal, bahasa Arab dia bisa, ngikutin di belakang si imam yang ummi tersebut, yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Sama begitu juga orang yang bertato itu atau yang belum khitan. Tapi kalau di dalam fikih ini dibahas cuman yang khitan, khitan. Jadi kita samakan hukumnya seperti bertato. Jadi ala kulli hal, disebutkan bahwasanya oleh Al-Imam Romli. Imam Romli mengatakan kalau orang yang meninggal yang belum sunat, dan begitu juga yang meninggal belum masih ada tatonya. Apa kata Imam Romli? La yughsalu, jangan dimandikan. Imam Romli mengatakan tidak usah dimandiin. Berarti kalau tidak dimandikan tidak disolati. Karena kenapa? Syarat solat itu harus mandikan dulu baru solatin. Kalau belum dimandikan tidak sah nyolati jenazah. Jadi dia cuman dikafan, setelah dikafan dibawa ke pemakaman langsung dikubur. Itu menurut Imam Romli. Jadi ada keringanan. Imam Ibnu Hajar mengatakan yughassalu, dimandikan. Kalau yang belum khitan, yang ada tatonya dimandikan. Kata siapa? Imam Ibnu Hajar. Alhamdulillah ada keringanan. Yang belum sunat, yang ada tatonya. Setelah dia dimandikan, selesai dimandikan, diwudhukan, lalu dia ditayamumin. Ditayamumin, setelah ditayamumin, baru dikafan, setelah dikafan bawa sholat, setelah itu baru dikubur. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli mengatakan enggak, sudah langsung kalau mau dimandikan mandiin, siram, bungkus, langsung bawa ke pemakaman. Nah, jadi ala kulli hal, boleh pakai dua-duanya. Misal kejadian di kampung kita ada orang yang enggak bersunat. Dari dia balik sampai dia punya cucu, punya cicit, belum bersunat misalnya. Boleh tidak pakai kaulnya Romli? Boleh, tidak masalah. Langsung dibawa, dikafani, bawa ke pemakaman, tidak usah disolatin. Karena dia tidak sunat. Cuma alhamdulillah kampung kita sunat semua ya. Ya alhamdulillah. Ya, sudah sunat. Nah, kecuali misalnya ada mu'alaf misalnya. Mu'alaf baru masuk Islam, semalam baru masuk ngucap 2 kalimat syahadat, besok meninggal misalnya. Ngapa? Kaget, takut disuruh sunat. Nah, itu sudah dia dimandikan alal qaul Imam Ibnu Hajar. Dia dimandikan, setelah mandi wudhu, setelah wudhu selesai baru tayamumin. Salat, setelah salat baru dimakamin. Kalau mau pakai qaulnya Imam Romli kayaknya kejam nian kayak. Ya, kejam nampaknya. Tapi itu hukum ya. Boleh dua-duanya dipakai. Tapi yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati, afdalnya dimandikan.
Apalagi yang ada tatonya, ya namanya manusia kan, sama kita manusia, apalagi dia muslim. Mana tahu zaman dulu-dulunya memang zaman apa? Zaman jahiliyah, ya karena pergaulan, karena pekerjaan, karena lingkungan dan yang lainnya lah. Nah, akhirnya ketika dia sudah lanjut usia, taubat. Mau dikerik juga apa nak dikerik, Beb? Kulit pun sudah mengkerut kata dia. Kalau ini dikerik habis nih. Tidak tumbuh lagi dagingnya. Nah, sudah ya pakai kol Imam Ibnu Hajar, dimandikan, wudhu, setelah itu baru tayamum, dikafani, sholat, baru dimakamkan. Alhamdulillah. Nah, cuma kalau ada pendapatnya cuma pendapat Imam Romli, aduh, terima nasib lah yang tidak sunat sama yang tatoan. Begitu juga itu yang meninggal. Kayak mana seandainya kalau dia hidup? Dia hidup belum khitan, wajib dia sholat kan? Begitu juga yang tatoan. Mandi dia enggak sah. Wudhu juga tidak sah. Karena kenapa? Air itu menghalangi jalannya air ke kulit. Karena orang tato itu dia tembus. Dimasukkan apa? Dimasukkan zat seperti tinta, itu dimasukkan tinta ke dalamnya. Dan dia berlobang. Kalau dia ada lobangnya, bisa dimasukkan air di dalamnya. Nah, inilah yang menyebabkan air tadi tidak masuk ke dalam. Nah, itu sudah ketentuan Allah atau bukan itu? Sudah ketentuan Allah? Bukan. Ya, bukan ketentuan Allah itu, bukan. Itu memang sudah ketentuan yang Allah berikan kepada manusia. Allah itu sudah menentukan yang baik dan yang buruk. Nah, jadi jangan kecewa yang punya tato. Yang penting intinya sunat belah. Ya, sunat. Yang punya tato, ya, jangan ditambahin lagi. Ya, kalau bisa dihilangin sedikit. Kalau tidak bisa juga, mudarat bakal menyebabkan ya, penyakit, sakit, atau bertambah penyakitnya dan yang lain, atau menyebabkan kematian. Ya sudah, dalam posisi keadaan seperti itu, intinya jangan ditambah. Bagaimana kalau dia mau sholat? Ya dia sholat lihormatul waqt. Ya dia sholatnya lihormatul waqt, menghormatin waktu. Seperti apa? Kafakirat tuhurin, seperti tidak ada sesucian. Seperti tidak ada air, tidak ada debu, sudah dia sholat. Jadi misalnya kalau ada wudhu, ya sudah wudhu. Ala kulli hal, sah atau tidak sah, tetap sholat. Jadi kalau masalah tato dan yang lain ini repot kita. Ada orang datang misalnya, Pak Ustadz, saya ini banyak tato Pak Ustadz. Kayak mana ngilangin, tidak bisa. Ya, dokter manapun tidak bisa ngilangin. Kayak mana sholat saya ini sah atau tidak? Woi Pak, tidak sah, haram itu Pak. Misalnya. Mau tidak dia sholat? Tidak mau kan? Ya, ala kulli hal. Nah, jadi kita bilang sudah, jangan ditambah lagi tatonya. Kalau bisa dihilangin sedikit. Nah, sholatnya tetap sholat. Sholat itu kewajiban. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk fasal alladzi yathuru minan najasat thalathatun. Ada najis yang bisa suci. Ya, ada najis yang bisa suci. Berapa najisnya? Di antaranya adalah thalathatun, 3 najis yang bisa suci. Apa itu al-khamru? Apa khamar? Khamar itu sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin al-khamru, ya, khamar itu kullu muskir. Sesemua yang memabukkan itu namanya khamar. Apa hukum khamar? Hukumnya adalah haram. Kalau bahasa kita whisky, sudah tahu apa? Topi miring. Apa lagi namanya? Macam-macam lah. Istilah intinya yang memabukkan. Kayak mana Beb? Ada yang minuman apa itu?
Yang kalengan itu tapi dia cuma 10% alkoholnya. Memabukkan atau tidak? Sama. Biarpun berapa persen. Dia tetap memabukkan. Jadi ala kulli hal. Ini ada khamar. Khamar ini zatnya memang dia sudah najis. Misal kebetulan kita ketemu botol topi miring itu. Ya. Ada dikit misalnya. Setetes lah. Akhirnya kita tuang ke baju atau sarungnya kita. Boleh dibawa sholat? Tidak boleh. Karena dia hukumnya najis. Haram hukumnya dibawa sholat. Dan sholatnya tidak sah. Ada juga yang sejenis khamar. Tetapi dia bukan cairan. Kalau khamar ini kan berbentuk cair. Ada yang zatnya itu jamid keras. Seperti apa? Seperti misalnya contoh sabu-sabu. Ada orang sholat bawa sabu-sabu. Sabu-sabu itu kayak micin enggak? Kalau enggak salah. Wallahu alam. Iya kayak micin atau garam. Pernah nengok belum? Iya kayak gitulah. Iya. Dia sholat dibawa dalam kantong bajunya. Orang kampung nengok. Ini bapak nih. Tobat nih kayaknya. Biasa nyabu terus. Enggak tahu dalam kantongnya sabu. Ya. Sholat dia khusyuk. Masya Allah. Setelah itu apa? Dibawanya di dalam sholat, sah atau tidak sholatnya? Sah. Karena dia berbentuk apa? Zat ya, berbentuk zat yang jamid, yang keras. Sama kayak orang sholat bawa ganja. Daun ganja dikantongin. Apa hukum sholatnya? Sah. Kalau orang sholat bawa kangkung, sah enggak? Sah sama. Kalau sekarang ini kan baru-baru viral kemarin apa kecubung. Ya, tahu kecubung. Ya, kecubung itu tuh ini apa? Mungkin dibawa dari Belanda ya. Ya, dibawa dari Belanda untuk ngapa? Untuk mabui orang Indonesia. Sebenarnya untuk mabuin ikan. Putau ikan tuh dimasukin kecubung itu. Jadi ikannya ngapung. Nah, itu dibuat rokok atau dibuat gaharu kecubung tadi atau dimakan konsumsi, ini bisa menyebabkan ya mabuk. Apa hukumnya? Hukumnya sesuatu kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Biar berbentuk cairan ataupun benda. Ya, bentuk cairan atau benda ataupun daun-daunan. Nah, ini kalau dia menutupi akal kita, ini hukumnya haram. Kecuali kapan? Ketika hal-hal darurat. Seperti operasi. Operasi itu juga bukan sembarangan. Zat yang dikasih itu harus ada dosisnya dan harus ada praktek dari dokternya. Orang biasa tidak bisa menggunakannya. Nah, kecuali kalau penguasa, ya orang-orang kaya itu mungkin bisa. Tapi wallahu alam. Nah, tapi ilmu kedokteran cuman daruratnya ketika operasi dan sejenisnya itu digunakan. Nah, ini darurat diperbolehkan. Atau misalnya kalau zaman dulu ganja itu dibuat apa? Sayur misalnya. Ya kayak pucuk ubi kan. Direbus sudah tuh buat sambal caluk dicecal. Ya dimakan sama dia. Awalnya orang tidak tahu, tidak paham. Apa hukumnya makannya? Boleh. Nah, kalau cuma sekedar makan mabuk enggak? Enggak, cuma kecanduan. Nah, kecanduannya itu yang buat haram. Makan sop, masukin ganja, biji ganja dan yang lainnya, dia konsumsi makan. Nah, itu tergantung manusianya lah. Kadang kalau orangnya serasian, badannya gemuk. Kalau tidak serasian, kurusnya. Ya. Apa nama kalau peribahasa itu? Apa? Hidup tak mau. Ya itu peribahasanya. Ala kulli. Nah, jadi ini dilarang oleh syariat. Jadi sesuatu yang menutupi akal ini dilarang oleh syariat. Sama misalnya contoh orang minum qahwa, minum kopi. Kopi itu
dia bakal menyebabkan kecanduan atau tidak? Misalnya hari ini minum kopi, minum qahwa. Ketika minum qahwa tadi, besok palanya peningan. Ngapa? Mikirin minum qahwa lagi. Habis minum, hilang peningnya. Iya betul. Kecanduan itu. Tapi kecanduannya tidak nutupin akal. Merokok misalnya. Merokok itu nutupin akal atau tidak? Kalau orang yang kecanduan rokok tidak merokok, stres atau tidak? Hah? Diam dia. Ditanya. Yang ikut sama dia satu mobil nih kadang ngapa Pak? Diam marah Pak ya. Akhirnya ditanya, wah ya Beb, sudah 6 jam nih tidak merokok kata dia. Ketutup akalnya dengan rokok. Itu juga bisa menyebabkan keharaman. Ya, bisa hilang linglung dia karena tidak merokok. Sahih Amin Bakar. Ya, kita nanyanya sama sesepuh lebih paham. Nah, jadi intinya sesuatu yang menutupi akal jadi linglung, tidak bisa berpikir, akalnya macet gara-gara mengkonsumsi hal tersebut, maka bisa menyebabkan keharamannya. Memang zatnya halal, tapi disebabkan ketergantungan menjadi haram. Minum apa lagi yang tergantungan? Biasa kopi, rokok. Yang lainnya tidak aman. Yang lainnya aman. Atau minum khamar. Khamar itu tergantungan juga. Ala kulli hal. Ini khamar. Dia ada 2 macam. Ada namanya nabid. Ada juga namanya khamar. Kalau khamar ini mattukhidha min asiril inab. Dari mana khamar ini diambil? Bisa jadi khamar awal muasalnya dia adalah anggur. Maka di luar negeri itu kalau orang luar negeri itu anggur yang masam itu yang dibuat khamar. Kalau yang manis itu dijual, dikonsumsi, dimakan. Nah, jadi yang masam-masam itu yang diperas, dimasukkan mesin ataupun di blender misalnya. Nah, setelah itu baru disaring. Ketika disaring, dipendapin beberapa hari. Setelah dipendapin itu dia bakal naik ke atas. Ini misal botol nih. Nah, segini kita perasnya anggur. Nah, ini kaget berapa hari dia fermentasinya naik ke atasnya anggurnya. Naik ke sini. Sudah itu baru dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah ini beberapa hari itu berapa minggu. Ini dia jadi khamar. Ini kalau kita minum bisa mabuk. Setelah itu dia bakal berubah lagi, fermentasi berapa minggu lagi, dia bakal berubah menjadi khol, cuka. Ada kita ingat cuko putih itu, yang kadang makan tekwan, makan bakso, itu ada cuko kan? Nah itu cuko itulah perasan dari apa? Dari anggur, fermentasi dari khamar, setelah itu berubah menjadi cuka. Nah, ini namanya khamar. Asal muasalnya khamarnya dari situ. Dari mana belajarnya? Kok bisa orang-orang kafir itu buat khamar, bisa memabukkan? Asal muasalnya dari burung. Sama kayak Qabil dan Habil ya. Pembunuhan Qabil dan Habil itu ketika mau setelah dibunuh, siapa yang dibunuh? Qabil. Ya, dibunuh. Habil apa Qabil? Habil yang dibunuh. Setelah dibunuh, siapa yang ngajarkan untuk ditanam, dikubur? Itu burung. Digali baru ditanam, dikubur. Ini kalau di Mekah itu biasanya kalau musim anggur, di sana ada burung. Itu burung itu nyocol buah anggur itu ditocol separuh. Setelah itu dibawanya tanah. Tanah itu ditutupnya di dalam anggur tadi yang separuh. Sudah fermentasi berapa hari, yang tanah tadi dibuka sama si burung, diminumlah airnya. Sudah air tadi diminum, melayang si burung tadi. Ya. Kalau bahasa kita dulu tripping nih. Ya, melayang. Dari situlah manusia asal muasal tahunya khamar itu yang memabukkan itu.
makalah diperas. Jadi kalau bahasa-bahasa orang-orang yang biasa minum khamar itu, jadi kalau khamar itu tahunnya lebih lama, itu kualitasnya lebih bagus. Kalau baru peras berapa hari, berapa bulan, berapa tahun itu langsung diminum, harganya murah. Iya, orang-orang kafir bilang seperti itu. Jadi ala kulli hal. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap haram. Ini khamar tadi. Nah, sekarang pembahasan tentang nabid. Nabid itu matukhidha min asiril dari perasan korma. Di perasan korma itu ada korma muda yang setengah matang itu. Nah, itu dimasukkan dalam botol. Sebabnya Habib pernah praktek dulu waktu di Yaman. Ayo kita cari korma yang mengkal itu. Terus pakai air dimasukkan. Penuh segini. Sudah itu ditutup rapat. Sudah berapa hari baru keluar airnya. Air ini naik ke atas. Begas dia. Setelah begas itu dibuka, meledak dia. Turun lagi ke bawah, ini jadi apa? Khamar, bisa mabuk. Setelah itu berubah lagi perubahannya dia, tapi kalau korma ini jarang dibuat cuka. Biasanya yang dibuat cuka ini perasan dari anggur ataupun apel biasanya. Karena dia zatnya agak masam-masam itu yang bagus. Nah, jadi kalau dia yang manis seperti korma ataupun anggur yang manis itu jarang dibuat perasan tersebut. Jadi ada dua macam. Perasan daripada korma ataupun perasan dari anggur inam. Nah, ini diharamkan oleh syariat. Atau misalnya di Indonesia ada orang yang buat tape. Ada tape di Jambi. Ada air tape kita minum. Pas minum tuh melayang kepala misalnya. Mabuk tak minumnya? Mabuk tak? Tak pernah. Nah, misal kalau mabuk misalnya, gara-gara fermentasi tape itu menyebabkan orang mabuk, ini hukumnya haram. Sama seperti tua. Tua itu diambil dari apa? Dari kembangnya kelapa. Kembang kelapa itu diambil, dipotong, sudah itu kaki ditampung, keluar airnya. Kalau air yang turun dari daunnya, dari kembangnya tadi, kita minum tidak masalah. Karena dia belum difermentasi belum. Sudah difermentasi, dimasukkan zat, sudah itu dia berubah menjadi apa? Tua. Nah, jadi tua kita minum, ini hukumnya haram. Wabil khusus yang di lapak-lapak itu. Yang di lapak-lapak itu hati-hati itu. Karena kenapa ini dimasukkan darah kalep. Anjing gilo itu kadang kan anjing gilo hilang. Sering kan di kampung gitu hilang anjing gilo. Nah, itu dimasuk karung, digebuk, dipotong darahnya diambil, dimasukkan dalam tua itu. Kadang kepalanya dimasukin di situ, ditutup, diminum. Nah, yang mau tahu pastinya tanya orang Batak. Ya, tapi yang Batak bukan Muslim ya, atau yang bukan Muslim tanya, Yunian atau tidak? Nah, itu adalah cerita-ceritanya memang dimasukkan darah anjing. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah itu kita minum. Ya, Allah. Jadi khamar ini ala kulli hal. Apa hukumnya misalnya ada orang muslim dia meras anggur, tujuannya untuk apa? Buat khamar. Sudahlah Bib, agak anak praktek lah besok. Membuat ini kayaknya buat topi miring misalnya katanya. Ya, meras anggur buat topi miring. Tujuannya apa? Buat khamar. Apa hukumnya? Haram kalau kita tahu, wajib kita buang. Wajib kita buang. Kalau dia di botol kita buang untal botolnya. Kalau di drum kita ya dorong buang semuanya. Dhaman atau tidak? Kita mengganti atau tidak? Tidak, karena dia awalnya memang niatnya buat khamar. Atau misalnya orang kafir ini dia punya pabrik lah, pabrik pembuatan khamar misalnya. Setelah itu buat pembuatan khamar di mana dulu? Lega Hati. Ya, Lega Hati itu tahu apa sirup ABC ya. Tidak tahu di dalamnya buat khamar. Tapi untuk minum keluarga dia lah, orang-orang kafir. Kalau minum orang kafir itu urusan dia, itu minuman dia.
Jadi apa hukumnya misalnya kita kebetulan ngelihat dia buat khamar. Apa hukumnya? Wajib tidak kita buang. Kalau dia orang kafir buat khamar, tidak boleh kita buang khamarnya. Itu tidak boleh. Bagaimana seandainya kalau kita hancurin, kita pecahin, kita iniin semuanya, tanggung jawab doman atau tidak dalam syariati? Tidak. Tidak, kita tidak nanggung. Nah, tapi tidak boleh kita ganggu. Kalau dia sama-sama kafir, urusan dia. Yang jadi masalahnya ini, dia buka lapak, di dalamnya orang muslim. Berapa persen? Kalau orang kafirnya cuma 20%, orang muslimnya 80% di dalam. Yang tukang melayani, yang sapam, tukang jago, kasir, sudah itu pengasupnya, ya, orang yang masukkan barang itu orang muslim semua. Apa hukumnya? Wajib kita larang. Atau misalnya di warung-warung pinggir ada jual itu cap bintang misalnya. Kalau kita ada kemampuan untuk kita basmi, kita basmi. Tapi ala kulli hal, ada prosedurnya pemerintah, misalnya kita sudah layangkan surat dan yang lainnya, tidak ada tanggapan, ya sudah masyarakat yang turun tangan. Nah, itu lebih cepat. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Karena kenapa? Takut kita, anak kita, ya keponakan kita, keluarga kita dan yang lainnya gara-gara khamar itu terjebak dengan hal-hal yang tidak diingini oleh syariat, yang tidak diingini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak narkoba. Sekarang ini sudah banyak beredar narkoba di kampung-kampung. Pengedarnya banyak. Ada yang tukang ada yang tukang jamu, ada yang tukang yang di jualan pinggir-pinggir jalan di kota, ada yang tukang sapu. Ada juga yang di kantor-kantor dan yang lainnya lah, banyak. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya kita, misalnya kalau di kampung, kita tanya RT-nya dulu. Pengurus syaraknya dikumpulin. Atau misalnya ada prostitusi, ya, perzinaan dan yang lainnya. Nah, cuma yang jadi masalahnya lagi cuci kampung itu yang repot. Cuci kampung sapi dua. Inti mau tanggung jawab tak di hadapan Allah? Ya. Nah, itu khamar, ya, minuman keras, dan begitu juga sesuatu yang memabukkan seperti ganja, narkotin dan yang lainnya. Itu amal jariyahnya panjang itu. Jariyahnya apa? Jariyahnya kemaksiatan. Ya, dia merusak akal manusia. Nah, kalau dia merusak akal manusia repot. Karena kenapa? Kalau orang sudah konsumsi itulah kecanduan, otomatis isi rumah itu habis. Sudah itu tetangga sebelah. Habis tetangga sebelah, tetangga sebelahnya lagi. Itu kalau tidak ketahuan. Kalau ketahuan, na'udzubillah min dzalik, selesai dia. Ya, tapi kita tidak boleh ketika ada orang yang seperti itu mencuri, tidak boleh kita menghakimi. Apalagi kita ngeroyok sampai dia mati. Itu namanya qatlan nafs. Kita membunuh jiwa manusia, diharamkan oleh syariat. Al-qatil wal maktul finnar. Hati-hati. Kadang kita iseng nih orang demo, wah ini yang maling nih, ayo gebuin, kita ngikut, pas kita ninju mati dia. Nah, itu mas'ul gagak di hari kiamat. A'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Di sini pembahasannya yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar ketika dia berubah dengan sendirinya. Kok bisa khamar berubah dengan sendirinya? Bagaimana caranya? Nah, di sini tadi sudah dicontohkan. Ada orang yang meras anggur, dimasukkan dalam wadah, sudah diperas, disaring sama dia, dimasukkan ke dalam botol. Sudah jadi perasan anggur. Setelah itu ditutup sama dia botolnya, tutup, difermentasi, lalu dia naik ini khamar. Setelah naik tadi turun, maka dia jadi khamar. Setelah itu dia berubah lagi, bening, jadi cuka putih. Apa hukumnya? Hukumnya adalah halal.
Hukumnya adalah halal. Karena dia berubahnya dengan sendirinya. Ada juga perubahan bukan disebabkan karena sendirinya. Misal contoh ketika dia meras anggur tadi, masuk cincin misalnya. Ya kalau botol ini kan tidak mungkin cincin masuk. Masuk? Oh, masuk. Akhirnya sudahlah masukin cincin. Atau kayu misalnya. Atau masukin kayu. Atau bahan-bahan bumbu yang lain misalnya di dalam. Atau zat yang lain dimasukkannya ke dalam. Sudah itu ditutup. Fermentasi jadi khamar. Naik dia jadi khamar. Setelah itu turun. Nah, setelah turun tadi berubah bening jadi cuko. Apa hukum cuko ini? Hukumnya najis. Karena kenapa? Karena dia berubah bukan gara-gara perubahan sendiri. Akan disebabkan dimasukkan sesuatu zat di dalamnya. Nah, maka tidak boleh dikonsumsi. Hukumnya haram. Nah, itu kalau dia berubahnya dengan sendiri. Kalau dia berubah disebabkan zat, maka najis. Tidak boleh dikonsumsi. Cuman kalau prakteknya, kalau anggur pernah dulu mau praktek tapi tidak jadi. Alhamdulillah tidak jadi. Ya. Cuman kalau korma, alhamdulillah sudah pernah. Kalau korma pernah. Itu perubahannya dan dia jadi khamar. Apa gas ya, kayak nembak dia. Sampai di sini paham? Paham? Ya. Atsani yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Jildu adalah kulit. Maitah adalah bangkai. Idza dubigha apabila sama. Contoh misalnya. Sapi mainnya di jalan bukan di kandang. Ya, kalau peraturannya kan sapi hewan ternak harus di kandang. Ini tidak di pinggir jalan. Ditumbur sama mobil tronton misalnya. Dar, mati. Bisa dituntut? Bisa dituntut sama pemiliknya? Tidak bisa. Kalau sekarang tidak bisa. Kalau undang-undang, kalau hewan ternak dilepas, ditumbur, itu tidak bisa dituntut. Malahan yang punya ternak itu yang dituntut. Karena apa? Karena jalan itu untuk manusia, bukan hewan. Hewan itu di kandang. Nah, kalau zaman dulu kita kalau nombor ayam, nombor bebek, itu kita yang dihakimi. Sudah ganti. Bebek berapa Pak? 1 juta katanya. Bebek harga 20.000, 25.000, 1 juta kata dia. Nah, mahalnya Pak. Iyalah coba hitung kalau dia beranak kata dia. Masya Allah. Dihitung beranak sampai dia mati. Kalau anaknya 10 misalnya 2 bulan sekali. Nah hitung sekian. 1 juta itu. Sama makannya kata dia. Dari kecil sampai besar. Ya, terpaksa lah kita bayar. Ayam juga kayak gitu. Kambing sama kayak itu juga. Apalagi sapi. Nah, sapi. Kalau zaman sekarang tidak bisa. Ya kalau yang punya ternak itu dia lepas di jalan. Nah, itu biasanya diam-diam be orang. Takut dituntut. Bagaimana kalau sapi tadi, kambing tersebut mati di jalan, kebetulan mau sama. Boleh atau tidak, Boleh. Cara nyamaknya bagaimana? Nah, di sini sebelum kita bahas tentang nyamak, masalah maitah. Apa itu maitah? Maitah itu bangkai, kalau dalam bahasa syariatnya, allati zalat hayatuha bighairi zakati syari'iyah. Hewan yang mati belum disembelih secara syariat. Ya, mati tumbur bangkai. Sudah itu kayak mana seandainya? Langsung diambil kulitnya diambil. Setelah diambil baru sama. Disama itu menggunakan satu zat ya, yang herif. Herif itu sesuatu zat yang pedas. Jadi kalau kulit itu ditarik, dia pakai kayu, ditarik kayak orang buat beduk, nah. Ditarik. Setelah itu di atas lendirannya itu dimasukkan sesuatu yang pedas. Seperti diantaranya apa? Kadzarik tayr, seperti kotoran burung, sama seperti kotoran merpati itu.
Kotoran merpati itu najis, tapi dia ketika untuk membersihkan daripada lendiran yang ada di kulit tersebut, itu diperbolehkan. Jadi digosok sampai lendiran tadi itu hilang. Hilang lendiran tadi baru disiram. Digosok lagi, disiram sampai hilang. Kayak mana kita tahu ini kulit bisa digunakan dan hukumnya halal, lam ya'ud alaihi natan. Dia tidak berbau bacin. Kalau dia bau bacin berarti masih ada. Apa hukumnya? Tidak boleh digunakan. Tidak boleh dipakai. Dan kadang kulit hewan ini kan sapi, kambing buat sepatu atau buat jaket, buat dompet. Ini dompet kita nih misalnya, ini ada dompet. Kulit misalnya. Kulit apa? Buaya, beb. Boleh tak buaya disamak? Ular? Boleh. Harimau? Boleh. Kan ada orang pakai mantel kulit harimau kan? Kulit harimau. Ini asli nih. Ini asli harimau. Misalnya. Atau kijang. Ataupun misalnya sapi, kambing, dan yang lainnya. Ini diperbolehkan dengan syarat dia harus disamak. Ketika sudah disamak, maka hukumnya menjadi halal. Yang tidak boleh itu disamak apa? Yang tidak boleh disamak adalah kalbun wa khinzir. Anjing sama babi itu tidak boleh disamak. Dan ketika disamak juga dia tidak halal. Dia najisnya mughaladah. Nah, dia tidak bisa disamak. Kalau hewan yang lain boleh. Kalau hewan yang lain, biarpun dia bukan hewan makul ataupun hewan yang tidak disembelih, itu boleh disamak selain anjing sama babi. Au far'i ahadihima, atau persilangan antara kalb sama khinzir. Anjing sama babi disilang misalnya. Atau misalnya si kalb anjing tadi dikawinkan sama kijang misalnya. Bisa anjing kawin sama kijang? Bisa. Sama kambing? Bisa. Kalau kambing mungkin bisa. Atau misalnya kalb tadi disilang dikawinkan sama gajah. Masuk? Kalau zaman sekarang kan diambil spermanya. Sperma anjing tadi diambil, setelah itu disuntikkan ke gajah betina. Setelah disuntikkan masuklah ke dalam rahimnya, maka jadilah anak ya, bayi. Apa hukumnya? Lahirlah misalnya keluar tadi kepalanya anjing, badannya gajah misalnya. Sudah ketemu belum? Belum ya? Atau khinzir, babi disilang, dikawin dengan sapi misalnya. Diambil spermanya, sudah itu disuntikkan ke sapi betina. Lahirlah anaknya, badannya badan khinzir, badan babi, kepala sapi. Apa hukumnya? Hukumnya sama, najis, dan dia tidak bisa disamak. Jadi intinya anjing, babi, kalb sama khinzir itu atau peranakan dari keduanya tidak boleh disamak, tidak halal disamak. Tapi ada yang bilang, beb, di Jawa itu beb banyak orang nyati beb. Aduh, sate anjing. Boleh nyati anjing. Tapi ada yang bilang halal tuh anjing katanya. Ada yang mau makan anjing? Ada? Tidak. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, anjing juga termasuk najisnya mughaladah. Dan dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Ya, tidak boleh dimakan. Tapi ada yang bilang dalam Al-Quran itu kan cuma daging beb. Yang diharamkan oleh Allah lahmul khinzir. Daging berarti kulitnya boleh. Ya boleh kulitnya. Atau kepalanya, matanya misalnya, kakinya. Tetap juga hukumnya adalah najis. Ya, dia najisnya mughaladah. Disamak juga biarpun dia disembelih. Ada orang misalnya, ini halal nih pak, kata dia. Ini halal nih, disembelih kata dia. Tapi apa? Babi. Babi itu biarpun disembelih, baca bismillah, ngadap kiblat, yang nyembelihnya orang muslim, kalau dia memang najisnya mughaladah, tidak bakalan jadi halal. Sama seperti zaman sekarang ini kan kadang
kemasannya daging, ya tulisannya labelnya halal, tapi dalamnya daging babi. Mau makan? Ya, haram hukumnya. Tidak boleh. Ini dilarang oleh syariat. Karena kenapa dilarang oleh syariat? Karena syariat itu melarang pasti ada mudaratnya. Kenapa? Karena khinzir itu diantaranya khinzir. Karena ada penelitian. Khinzir dimasukkan ya. Babi jantan 2 sama babi betina 1. Ayam jantan 2 sama ayam betina. Akhirnya pertama prakteknya ayam. Akhirnya dikeluarin ayam jantan sama betina. Akhirnya yang jantan ini belagu. Sampai mati ayam jantan ini kok. Tinggallah dia sepasang. Tapi kalau si babi ini ketika dibuka, ketika dia jima, nih si babi, ya dia jima kawin, yang sikoknya bantu juga. Dia sikoknya bukan bantu, bukannya dia marah atau dibantai yang sikoknya enggak. Takutnya kenapa? Takutnya umatnya Nabi Muhammad SAW kalau makan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu ada efek. Karena kenapa? Nanti kalau kita sering makan babi, kalau pernah makan babi, itu rasa cemburu kita itu tidak ada lagi. Ya, rasa cemburu kita itu tidak ada lagi. Misalnya contoh, kita punya istri digonceng sama mantan cowoknya, misal digonceng. Sudahlah biasalah, itu kawan dia. Iya, misalkan. Atau duduk sama orang yang bukan mahramnya, tidak kenal, tapi dia pacaran misalnya. Sudahlah biasalah itu. Ngikutin zaman, kata dia. Ini kacau. Karena kenapa? Itulah diharamkan oleh syariat, tidak boleh ya makan babi. Jadi rasa kecemburuan kita itu hilang disebabkan makan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa misaluhul kalab. Jadi kayak mana tuh Beb? Yang di Jawa itu ada yang makan daging ular, ada yang makan daging tikus. Kalau ditanya ngapa Pak makan daging tikus? Tidak apa-apa, halal, ini kan tikus hutan. Ini halal, tikus hutan kata dia. Ini juga ada, ini halal Pak. Karena kenapa? Tikus sawah kata dia. Jadi apa bedanya tikus hutan, tikus sawah sama tikus tong? Malah tikus tong lebih besar kan? Ya, enak tikus tong besar, dagingnya banyak, merah warnanya. Sama kayak kita makan bakso ya. Hati-hati nih makan bakso. Tapi bukan nyalah itu kan bakso, jangan suudzon ini. Iya, makan bakso lahap, masya Allah, kenyang. Pernah tak kejadian di sini ketahuan daging tikus ditangkit kalau tidak salah? Iya, pernah kejadian itu. Yo, enak dia makan, tidak taunya daging tikus, masya Allah. Sering dia makan ngajak keluarganya, tidak tahu. Kalau tidak tahu tuh innasina au akhtana, itu sudah diangkat semuanya oleh Allah, tidak ada hukumnya. Kalau tidak tahu. Ketahuannya dari mana? Kebetulan yang si pembeli tadi nunggu saking panjang antriannya, dia mau ke WC, pas ke WC tidak tahunya banyak kulit faar, kulit tikus, ada daging tikus juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Kalau makan sesuatu yang haram itu repot. Dinasehatin juga susah. Hatinya ada bercak-bercak hitam, ketutup hatinya. Karena kalau mau buat ketaatan itu berat rasanya. Itu karena kenapa? Kebanyakan makan sesuatu yang haram. Man nabata min malil haram fannaru aula bih. Barang siapa yang hidup di dalam kehidupannya sesuatu makan yang haram, maka neraka itu lebih pantas bagi dia. Sama kayak beli ayam. Kita hati-hati nih beli ayam. Pernah kejadian di Tarim, santri Habib Salim Asyadiri, kami waktu mondok dulu, itu ada ayam dari Prancis tuh, yang kemasan yang beku. Kebetulan besok mau lebaran Id. Akhirnya beli ayam, masak dewe. Sudah masak tadi, direndam ayamnya, sudah buat bumbu, ayam direndam, dibuka, enggak taunya lehernya masih utuh. Belum disembelih, lehernya masih utuh. Akhirnya dilaporkan ke kantor, stop makan ayam.
Sudah berapa bulan, sian pula santri tidak makan ayam. Ditengok sama kantor kan, idarahnya. Sian tidak makan ayam. Akhirnya beli ayam lagi. Nah, tapi beli ayam yang sembelih. Kalau di Tarim, di Hadramut, jarang di ayam yang dipotong. Kalau di sini banyak. Jadi kalau kita mau hati-hati dalam hukum, ya hati-hati. Ya, kalau kita tahu ini orang kita nih Muslim, dia nyembelihnya bagus. Ya nyembelihnya bagus, tapi ayam belum mati dilemparnya ke air panas, mati dia di dalam. Jadi bangkai. Ya, ini bukan cerita nih. Habib juga pernah, ya minta tolong sama orang lah karena rame kan. Sudahlah sembelih lah Pak. Ya disembelihnya, sudah sembelih itu ayam tuh masih ngelepar kayak gitu nah. Ngelepar belum mati, sudah dimasuknya ke dalam air panas. Akhirnya sudah kebuang. Nah, itu hati-hati ya. Kalau bisa kita nyembelih dewek atau misal kita tahu orangnya orang Muslim, ya dia amanah, dia tahu hukumnya, nah, sudah kita suruh dia nyembelih. Nah, sudah mati ayamnya baru dimasukkan ke dalam air panas. Kan biasanya kadang kalau dekat Id, ya biasa Idul Adha atau Idul Fitri biasa. Idul Fitri itu nyembelih ayam kan, ngantri orang. Kalau nunggu ayamnya mati lama kan, ngelepar dulu mati. Nah, kalau yang faham dia ditunggunya biar lama tidak masalah. Nah, sudah itu baru dimasukkan nih ke dalam air. Nah, tapi kalau sembelih langsung untal, itu bangkai. Nah, jangan sampai kita makan sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jilid maitah idza dubiq. Kulit daripada bangkai, hewan bangkai yang tidak disembelih secara sembelihan syariat, maka dia sama hukumnya boleh dan kulitnya halal. Misalnya harimau mati. Kalau zaman dulu kan diburu, harimau diembek kulitnya, dibuat apa? Pakaian, mantel. Sudah itu dibuat apa lagi? Misalnya tas dan yang lainnya. Apa hukumnya? Kalau dia disama halal. Dengan syarat apa? Bulunya harus dicukur. Bulunya harus dibersihkan. Kalau bulunya masih ada, hukumnya najis. Tapi kalau buat mantel itu biasa ada bulunya ya. Nah, itu najis itu. Tidak halal. Yang halal itu cuman kalau dia bangkai, daging yang ada selaput putihnya itu yang dibuang. Ya, supaya tidak belendir dia. Nah, jadi kulitnya itu tidak dimaafkan. Kalau hewannya tadi mati atau bangkai. Kalau hewannya memang dia halal disembelih kayak sapi kan. Kadang sapi disembelih kulitnya itu kita makan pun halal boleh. Ya, tapi ada butuh proses juga pembersihannya. Ala kulli hal. Nah, setelah itu terakhir wa masara hayawanan. Apa-apa yang menjadi hewan. Apa itu yang menjadi hewan? Contoh misalnya. Nih hewan kita makan jambu. Kita makan jambu, gigit. Nah, ada uletnya. Boleh tak dilajuin? Boleh tak kita makan? Boleh kita makan. Karena dia jambu itu suci, halal, dan di dalamnya ada ulet. Disebabkan apa? Ulet tadi lahirnya dari jambu tersebut. Nah, kalau tidak mungkin dipisahkan, boleh dimakan. Halal hukumnya. Yang tidak boleh itu apa? Uletnya dipisahin. Masuk piring, sikok-sikok. Atau ulet nangko. Nangkonya halal, uletnya dipisahin, masuk piring baru dimakan misalnya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Sama kayak kutu di dalam beras kita itu kan nyuci beras, kadang ada sisa-sisa kutu. Kemakan boleh tidak? Halal. Boleh. Yang tidak boleh itu inti kumpuli kutu beras itu, inti makan. Sama kayak sagu ya, tepung atau sagu. Yang biasanya kalau orang nebang pohon sagu itu, ditaruh, dibiarin sampai busuk pohonnya. Setelah itu diambil ulet, ada kan? Uletnya diambil, setelah itu dimasak, digoreng sama dia. Digoreng, dimakan. Jijik tak? Jijik. Ya, jijik. Nah, itu juga hukumnya apa? Hukumnya, ya, tidak boleh dikonsumsi. Yang halal itu apa? Yang halal adalah
mentah, bangkai, diantaranya adalah samak. Samak itu ikan. Jadi ikan yang ada di lautan itu semuanya halal, biarpun dia belum disembelih. Kemarin kan ada faham-faham yang sebelah lah. Faham-faham sebelah itu bilang ikan itu harus disembelih secara syariat, kata dia. Masya Allah. Jadi repot, apalagi yang nyembelih ikan lele. Ikan lele sembelih ngadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim. Licin kan? Sudah tuh lari dia. Nah, cara membunuhnya dibunuh dulu. Dimatiin dulu, baru dipotong. Ya, dimatiin dulu. Atau ikan nila misalnya. Oh, ngadap kiblat Pak, kalau tidak halal. Itu menurut ente. Tapi Nabi SAW mengatakan, semua yang ada di lautan itu halal. Di antaranya adalah samak ikan. Biarpun dia mati, boleh dimakan. Ya, itu batasan ikan. Ikan boleh. Semua yang ada di lautan halal. Kecuali kapal selam. Kapal selam itu kena keras. Kalau tidak dimakan orang juga. Ya, halal ikan. Setelah itu apalagi jarod. Jarod itu belalang. Tapi alhamdulillah waktu belajar di Tarim, kebetulan mau mendekati musim dingin biasanya. Itu kalau orang nanam sayuran sama nanam rumput-rumputan itu banyak belalang biasanya. Jadi belalang ini, Masya Allah, santri ini karena lagi taklim, lagi belajar, megang botol dia. Botol yang besar itu, ditaruhnya di bawah. Jadi kalau di Rubat Tarim itu kan di loteng atas, dia tidak pakai ditutup, dak, kebuka dia. Jadi belalang itu jatuh, tek, tangkap, masuk botol. Tangkap, masuk botol. Menjelang sejam setengah penuh. Belalang itu di dalam botol. Apa yang dikerjakan belalang ini di siangnya dulu, sayapnya sama kaki sama kepala dibuang. Sudah selesai baru digoreng. Digoreng pakai bumbu, dimakan rasanya kayak udang. Pernah makan belum? Hah? Belum, sudah. Rasanya kayak udang. Habib sudah makan. Itu belalang biarpun dia bangkai halal dimakan. Apalagi yang halal dimakan? Apalagi yang halal dimakan? At-tihal. Apa di antaranya adalah hati. Hati itu halal dimakan. Begitu juga jantung, rempelo bahasa kita. Apalagi yang di pinggirnya itu namanya. Itu halal dimakan. Yang tidak boleh itu apa? Ayam disembelih atau hewan yang disembelih, darahnya ditampung, setelah itu dimasukkan freezer, dikerasin, udah itu dipotong-potong, digoreng, haram hukum. Ya darah itu tidak halal ya. Biarpun dia disembelih. Dia bilang kan boleh Bib. Ini kan hewannya boleh dimakan. Sudah itu disembelih. Ngadap kiblat, baca bismillah kata dia. Darahnya kami tampung. Berarti darahnya halal tak? Tidak. Darahnya haram. Nah, itu banyak yang darah-darah hewan, ayam, kambing ataupun sapi yang ditampung, ditaruhkan freezer, dibuat seperti kayak hati ayam atau hati sapi ataupun kambing. Inilah yang kita konsumsi, kita makan. Nah, ini hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Diharamkan oleh syariat. Pernah tengok belum? Orang nyembelih ayam, darahnya ditampung? Belum pernah? Kalau Habib dulu waktu kecil-kecil sering. Tengok nyonya sebelah itu. Dia motong ayam. Ayam yang muda itu dipotong, darahnya ditampung sama dia. Pegang. Sudah itu dimasuknya dalam freezer. Di kulkas itu. Nah, setelah keras baru dipotong, digoreng, dimakan sama dia. Nah, ini dilarang oleh syariat. Ala kulli hal. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, fadhol. Ada yang ditanyakan? Nah, sudah, Habib ngasih pertanyaan. Bagaimana hukumnya kita minum susu dari hewan yang haram?
dari hewan yang tidak halalnya. Ada hewan yang halal kan sapi, kambing yang ada yang halal. Ada yang haram misalnya dia pengen nyusu pakai susu apa? Harimau misalnya. Atau susu kaleb atau susu khinzir misalnya. Ya kan? Tapi ada yang kemasan itu susu beruang. Boleh tidak dimakan? Susu beruang boleh diminum. Mereknya beruang ya. Tapi susunya susu sapi. Cuman zaman dulu lah ada susu cap nona. Memang asli dia susu. Cuma wallahu alam mungkin atau santan atau apa yang dibuat bukan susu murni nampaknya. Ya, bukan susu murni, ada campurannya. Apa hukumnya? Boleh tidak kita minum susu tersebut? Apakah haram atau halal? Begitu juga soal yang kedua. Apa hukumnya kita makan telur hewan yang haram seperti ular? Ular betelok misalnya. Ular beranak betelok? Telur kan? Ya, sudah itu kita makan telurnya. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Halal enggak? Nah, itu dicari PR minggu depan. Ala kulli hal. InsyaAllah minggu depan kita bakal membahas tentang fasal najasatu thalathatun. Pembagian daripada najasah dan begitu juga tata cara insyaallah tata cara menghilangkan najis tersebut insyaallah. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah binatul qabul wal iqbal wa salahi kulli hal an Allah yaghfiru dhunub wa yuslihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an Allah yatawallana bi wilayatihi wa ayafadana min syarri bariyatihi wa ayafadana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi azwajina wa huquqil walidina wa huquqil jami'il muslimin an Allah yubarik lana fi awqatina أن الله يبارك لنا في أوقاتنا ويصحي أراضنا ويتل أعمارنا مع اللطف والعافية ويحسن سابقتنا خاتمنا مثل ما أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ودخنيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ولحد النية كنت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظانا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تصي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.